Believe that Jesus is God? Yes. Now, either you get true peace or I will come to your peace. Yes. Correct? If yours is true peace, I will leave my peace and I will join you. Yes. Now, you told me Jesus Christ, peace be upon him, is God. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If you can point out, I am ready to accept Christianity. So if Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Baru saja kita melihat video Zakir Naik, polemikus yang baru-baru ini datang ke Indonesia. Nah, ternyata dalam video itu kita bisa melihat sejauh mana kualitas pemahaman pengertiannya tentang iman Kristen. Ia bertanya atau ia menantang kepada seorang penanya Kristen, di mana ia berkata, di manakah Yesus menyatakan dalam kitab Injil bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Kalau misalnya itu ada, kata Zakir Naik, maka aku akan masuk Kristen. Nah, sebenarnya apa yang ia nyatakan ini hanya mengulang tantangan dari gurunya dia, yakni Ahmad Deedat yang sudah almarhum. Di mana Ahmad Deedat juga pernah berkata, Aina qolal masih, di manakah Kristus berkata, Ana huwallah, aku adalah Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah, Zakir Naik hanya mengulang saja. Demikian juga polemikus Islam yang ada di Indonesia kerap kali hanya mengulang saja, tetapi kita bisa melihat bahwa argumentasi mereka, pemahaman mereka tentang kekristenan sesungguhnya sangat dangkal. Bahkan bisa saya katakan merupakan fitnah terhadap iman Kristen. Nah, bagaimana tanggapan kita? Ada dua hal yang saya tanggapi. Yang pertama, Zakir Naik dan orang-orang lain yang memiliki pandangan semacam ini itu sama sekali tidak memahami konteks sejarah, konteks budaya dan keagamaan orang Yahudi abad pertama. Kalau mereka tahu tentang hal ini, tentu tidak akan menanyakan hal-hal yang seperti itu. Jangankan mengaku diri ana huwallah, aku adalah Allah. Di dalam budaya agama orang Yahudi abad pertama, menyebut nama Tuhan saja secara langsung itu sesuatu yang sangat sakral bagi mereka. Sehingga ketika mereka membaca kitab Taurat, kemudian mereka menemukan 4 aksara suci, Yod He Vav He, kemudian mereka akan menggantinya dengan bacaan lain, yakni Adonai, artinya Tuhan, atau Hashem, artinya sang nama, atau bentuk lain surga misalnya. Dalam kisah perumpamaan Yesus tentang anak sulung dan anak bungsu, di mana anak bungsu yang kemudian meminta seluruh warisannya untuk berfoya-foya, kemudian setelah hartanya habis ia sadar apa yang ia katakan, aku telah berdosa terhadap bapa, maksudnya terhadap orang tuanya dia, dan terhadap surga. Surga di sini mewakili ungkapan Tuhan, Allah. Ia berdosa terhadap Allah, tetapi ia tidak menyebutnya langsung sebagai Allah, tetapi menyebutnya sebagai surga, sebagai bentuk penghormatan, bentuk penghalusan dari kata Yahweh tadi. Nah, karena itu ketika Zakir Naik ini berkata, di mana Yesus berkata aku adalah Allah, maka sembahlah aku, ia tidak memahami konteks sejarah, agama, budaya orang Yahudi saat itu. Dan yang kedua, ini justru membuktikan bahwa kitab Injil itu memang ditulis oleh para rasul di abad pertama, yang memang sangat mengenal kebudayaan agama orang Yahudi pada zamannya. Tetapi yang kedua, tanggapan saya, di saat yang sama Yesus berulang kali menyatakan keilahiannya. Dan orang-orang Yahudi tahu itu. Dalam kitab Injil Yohanes seringkali dikisahkan mereka hendak melempari Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Mereka hendak membunuh Yesus karena Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Artinya apa? Artinya orang Yahudi pada zaman Yesus tahu bagaimana Yesus menyatakan keilahiannya. Ada 5 sifat ilahi yang tidak dimiliki manusia yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus menyatakan satu, kemahahadiran dia. Ia maha hadir. Yesus menyatakan diri maha kekal. Yesus menyatakan diri maha kuasa. Yesus menyatakan diri maha tahu. Yesus menyatakan diri maha pengampun. Yang menyatakan diri maha kekal, maha hadir ketika ia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ketika Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Yesus menyatakan kekuasaannya ketika ia berkata kepada angin, ketika ia berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Di sana dikisahkan dalam kitab Injil kekagetan para murid, siapakah orang ini sehingga danau pun, angin pun taat kepadanya. Ini menunjukkan otoritas kemahakuasaan yang dimiliki Yesus sebagai sang firman, pencipta segala sesuatu.
Ketika dalam Injil Yohanes dikisahkan juga mujizat Yesus yang menyembuhkan seorang buta sejak lahir. Ia mengambil tanah, kemudian meludah dan mengaduk, mengoleskan tanah itu ke mata orang yang buta sejak lahir, seolah-olah hendak memberikan sinyal-sinyal mengulang peristiwa penciptaan manusia ketika manusia diciptakan dari debu tanah. Mata yang buta sejak lahir itu diciptakan kembali. Kenapa ia bisa? Jawabannya dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Melaluinya segala sesuatu dijadikan. Yang buta sejak lahir, ia sanggup menciptakan penglihatan yang baru. Ditampilkan Yesus yang maha kuasa. Kemudian juga ditampilkan Yesus yang maha pengampun. Ia mengampuni dosa orang sehingga orang Yahudi pun merasa takjub. Ahli-ahli Taurat, siapakah engkau sehingga engkau mengampuni dosa manusia? Bukankah itu hak Tuhan? Kira-kira seperti itu. Yesus menyatakan diri tentang otoritasnya yang mampu dan memiliki otoritas wewenang untuk mengampuni dosa. Nah, ini sifat-sifat keilahian yang dinyatakan Yesus dalam kitab-kitab Injil. Jadi memang Yesus tidak pernah berkata secara vulgar, aku adalah Allah. Tetapi berulang kali ia katakan itu. Ketika ia berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu menyatakan sifat keilahian. Tidak ada nabi-nabi dalam sejarah kenabian perjanjian lama yang menyatakan dirinya dengan sifat-sifat keilahian seperti Yesus. Dan itu dibuktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, mungkin kita bisa menolak, menyangkal. Mungkin kita bisa berkata, Yesus hanya penyesat, Yesus itu pembohong. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa perkataannya benar. Dan terakhir, memang Yesus juga tidak pernah menyangkal bahwa ia bukan Allah, ia bukan Tuhan. Berulang kali dalam menyatakan sifat-sifat keilahiannya, Yesus dengan tegas, tanpa ragu, yang memiliki otoritas itu. Karena itu pernyataan Zakir Naik dan polemikus-polemikus lain hanya menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap iman Kristen. Kalau mereka paham, mereka mengerti, ya tentu pernyataan-pernyataan seperti itu tidak akan muncul. Tetapi kalau mereka paham, mereka mengerti, mereka melihat dalam kitab Injil, memang Yesus menyatakan diri sebagai Sang Firman yang menjadi manusia, maha kuasa, maha kekal, maha tahu, maha hadir, dan maha mengampuni dosa. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.